Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Bersama saya Sinsan dan hadir pada kesempatan kali ini di samping saya beliau Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Bapak Dr. Insinyur Ajat Jatnika MSc. Apa kabar Bapak? Terima kasih, baik Mbak Sinta. Iya. Apa kabar juga Mbak Sinta? Baik. Alhamdulillah baik dan semoga selalu sehat ya Pak. Ya, sama-sama kita menjaga kesehatan dan Iya. mempertahankan kesehatan ya. Harus ya Pak, di era seperti sekarang ini memang kita harus menjaga kesehatan. Dan sahabat tani, sebelum kita mengobrol lebih lanjut, tidak lupa kami mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan saya bersama Pak Ajat ini karena kita sudah menjaga jarak ya Pak, kita sudah lebih dari 1 meter agar obrolan kita lebih enak dan suaranya juga terdengar jelas. Bagaimana kalau kita melepas masker Pak? Boleh disepakati? Oke, boleh ya. Mbak Sinta. Dan silahkan untuk dipakai headsetnya. Baiklah, ya ini suatu kehormatan di panggung penyuluhan pada episode kali ini kita kedatangan langsung Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Ini Pak Ajat baru pertama kali ke Kebumen atau sudah pernah sebelumnya Pak? Untuk tugas baru pertama kali ini. Untuk tugas baru pertama kali ini. Ternyata Kebumen merupakan kota yang sangat luar biasa ini ya. Terutama ini saya lihat para petani dan masyarakatnya juga sangat sangat welcome untuk bisa menerima masyarakat lain yang berasal dari kota lain dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi kalau dari ini cuacanya mungkin panas ya Pak, karena biasa di Lembang ya memang sekarang kalau di Kebumen agak dingin lah ya. Di pesisir lagi nih ya Pak, jadi suasananya agak panas ini. Baiklah, ini Pak Ajat selaku Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, mungkin sebelumnya bisa diceritakan Pak profil dari BBPP Lembang itu seperti apa kepada sahabat tani sekalian. Terima kasih Mbak Sinta. Jadi bagaimana barangkali menjadi madat kita bahwa Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, yang dimana kita memiliki tugas fungsi untuk menyiapkan sumber daya manusia pertanian, khususnya bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi bagi para aparatur yang dimana di dalamnya adalah penyuluh pertanian misalkan, dan termasuk yang non aparatur ataupun khususnya petani. Ya. Berarti di situ bertugas untuk meningkatkan kompetensi baik dari aparaturnya maupun yang non aparatur. Begitu. Nah, wilayah kerja kita itu untuk saat ini adalah di Provinsi Jawa Barat, kemudian Provinsi Banten, DKI Jakarta, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Kebumen juga termasuk Pak? Iya, termasuk kan di Jawa Tengah. Masuk juga ya. Kemudian Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Itulah barangkali 7 provinsi yang menjadi wilayah kerja kita, termasuk meminta kepada seluruh unsur kementerian lain ataupun lembaga pemerintah daerah untuk sama-sama kita membangun pertanian melalui pengembangan sumber daya manusia. Berarti luasannya memang cukup banyak ya Pak, dari luasan kerja dari BPPP itu sendiri. Ya, baik. Kemudian ini sekarang yang lagi tren mungkin ya Pak, yang tentang food estate. Food estate lah. Ini Pak Ajat sendiri mungkin bisa menjelaskan peran dari BPP SDMP dalam rangka pengembangan dari food estate seperti itu sendiri Pak. Jadi memang food estate ini merupakan program Kementerian Pertanian di mana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian itu barangkali menjadi salah satu eselon 1 yang bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan kegiatan food estate ini. Jadi memang ide dasarnya
kita mencoba untuk bisa membangun suatu kawasan pertanian, ya, di mana di antaranya kita mencoba ya minimal lah nantinya satu provinsi, satu food estate ya. Jadi ini yang menjadi harapan kita. Tujuannya masih satu provinsi, satu ya, food estate dulu ya, harapannya. Ya, ya. Jadi ini kita mencoba sekarang memiliki satu satu rintisan. Mudah-mudahan juga nanti di Jawa Tengah ada satu food estate, di mana mudah-mudahan ya, Pak, secepatnya. Kita mencoba untuk menyiapkan komoditas pertanian itu dalam skala yang cukup besar begitu. Jadi ya kalau misalkan sekarang untuk padi misalkan ya mungkin sampai ke ya 10.000 hektar untuk food estate ini. Kemudian juga kita mencoba mengintegrasikan berbagai macam kebutuhan pangan, ya baik itu tanaman pangan, kemudian hortikultura, kemudian peternakan dan perkebunan. Berarti bisa juga terintegrasi antara pertanian dan peternakan itu juga bisa ya Pak? Jadi kita semua bisa terintegrasikan di suatu kawasan tertentu. Kemudian juga kita mencoba meningkatkan kapasitas para petaninya khususnya, bagaimana para petani yang mungkin sekarang banyak dikenal dengan petani milenial ya. Oh iya. Yang milenial muda-muda itu ya, Pak. Yang muda-muda itu yang diharapkan lah dengan kemampuan mereka, kemudian bakat talenta mereka, semangat mereka, bagaimana mereka bisa memanfaatkan IT ya. Iya. Berbagai teknologi di bidang IT, kemudian juga bagaimana bisa menguasai mekanisasi pertanian. Ini juga barangkali menjadi salah satu unsur bagaimana kita bisa mengembangkan satu kawasan di mana di dalamnya sudah disiapkan sumber daya manusia untuk bisa, khususnya petani, untuk bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi informasi, termasuk mungkin bagaimana petani harus bisa mengoperasionalkan dalam hal budidayanya, kemudian alat sintannya juga mungkin ya Pak? Ya, alat sintannya. Alatnya misalkan hand traktor untuk pengolahan ya tanah dan lain sebagainya, sampai ke panennya, combine harvester misalkan, dan lain banyak sekali ya, termasuk barangkali bagaimana petani sudah bisa memanfaatkan ataupun bisa mengoperasionalkan drone ya untuk kepentingan usaha tani mereka. Ya, itu lebih keren sekali. Saya agak tertarik tadi kalau membahas masalah petani milenial gitu. Tetapi mungkin yang saya singgung di sini di Kabupaten Kebumen itu penyuluhnya ya Pak. Ya, Pak. Ini juga di Kabupaten Kebumen sekarang kita juga banyak penyuluh milenial. Dan kemarin kita sempat mendiskusikan kaitannya dengan peran kita sebagai penyuluh, akhirnya tercetuslah ide. Jadi kita mempunyai 3 kegiatan, Pak. Ada 3 sub kegiatan itu. Yang pertama yaitu untuk peningkatan kapasitas penyuluh, itu ada timnya. Jadi nanti timnya itu membidangi untuk pelatihan-pelatihan, BIMTEK seperti itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu pengembangan metode penyuluhan. Jadi seperti yang sedang kita lakukan ini. Jadi intinya kita menginformasikan melalui teknologi. Jadi ini nanti kita siarkan di YouTube dan juga podcast. Nanti jangan lupa Bapak subscribe ya Pak. Penyuluh Pertanian Kebumen ya Pak. Jadi kita tayang setiap hari Jumat dengan narasumber yang berbeda-beda, bahkan bisa dari praktisi atau petani di sekitar Kebumen. Dan yang ketiga, kita ada kegiatan untuk pemasaran produk pertanian. Nah, jadi karena kita mendampingi dari hulu sampai hilir, nah kita juga membantu petani untuk memasarkan produknya. Alhamdulillah kita kemarin sudah launching untuk yang pertama kalinya Pak, itu namanya Gazebo Pak, gelar hasil bumi. Jadi itu peran penyuluh juga sangat berperan di situ, karena produk yang kita jual, jadi mungkin seperti pameran, itu memang dibawa dari teman-teman penyuluh dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Ya, termasuk satu lagi yang barangkali menjadi pelengkap bagaimana kita bisa nanti merintis, nanti juga mengembangkan, memperkuat food estate adalah tadi yang hilirisasi pertanian ya. Betul. Jadi kita alhamdulillah ini sudah kita selesaikan kerjasama untuk pelatihan tematik untuk aparatur dan
pelatihan teknis ya Untuk bagi yang non aparatur yang baru aparatur saja juga. kita selenggarakan. Dan ini salah satu contoh bahwa kita berupaya untuk mengupgrade lagi kemampuan penguasaan di bidang teknologi. Tadi kita sudah sudah menyelesaikan kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, termasuk dengan Sekolah Menengah Kejuruan ya negeri Puring ya Puring, yang ada di Kebumen ini, untuk bersama-sama bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan suatu pelatihan pengolahan hasil pertanian digabungkan dengan hasil perikanan laut ya. Jadi kita tadi sudah mendapatkan laporan bahwa, dan saya juga tahu persis bagaimana produk ataupun hasil pelatihan yang sudah diperlihatkan, bagaimana para peserta pelatihan itu sudah mampu membuat sambal dari dengan berbagai varian dari perikanan juga dan pertanian ya Pak. Pertanian itu juga kolaborasi yang sangat bagus begitu. Ini sebagai contoh bahwa petani juga harus sudah mulai melirik bagaimana meningkatkan nilai tambah hasil pertaniannya, apalagi dengan perikanan dan kelautan ini, untuk bisa barangkali meningkatkan juga harga jual. Tidak hanya mereka bisa menjual dengan produk segar saja, tapi juga bisa diolah dengan dengan kualitas dan harga yang bersaing, saya kira demikian. Ya, itu mungkin bisa menjadi potensi atau peluang ya Pak, karena di Kebumen kan juga kita ada perairannya dan pertanian, jadi mengolah hasil perikanan dan pertanian menjadi produk lain yang tentunya meningkatkan nilai jualnya nilai jualnya. Itu juga bisa diterapkan oleh petani-petani di wilayah Kabupaten Kebumen. Dan mungkin dari Pak Ajat sendiri bisa menyampaikan pesan untuk petani di Kebumen, atau mungkin untuk penyuluh pertanian di Kabupaten Kebumen sebagai closing statement kita Pak. Monggo dari Pak Ajat. Ya, terima kasih Mbak Sinta ya. Jadi tetap bahwa keberadaan Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, di mana kita berada di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, saya kira tetap membutuhkan sinergitas ya, kolaborasi dengan berbagai macam pihak, termasuk di dalamnya dengan pemerintah daerah kabupaten setempat, yang barangkali ini menjadi hal yang sangat besar nanti outcome-nya apabila satu sama lain bisa bersama-sama membangun pertanian, di mana saya kira kita masih banyak harus menyelesaikan PR-PR kita, bagaimana kita bisa menyiapkan kebutuhan pangan nasional ya, untuk bisa menyiapkan 273 juta orang. Kemudian juga kita harus bisa tadi meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian. Kemudian juga kita harus mampu berupaya memberdayakan para petani ya, milenial tadi dengan petani andal yang lain, bagaimana mereka bisa menguasai IT, kemudian mekanisme pertanian yang sekaligus akan bisa meningkatkan produktivitas hasil maupun produktivitas kerja mereka. Dan kemudian juga kita harapkan dengan upaya-upaya ini secara terus-menerus kita pantau, kita tingkatkan lagi, itu bagaimana mereka bisa meningkat pendapatannya termasuk kesejahteraannya. Nah, inilah barangkali tugas mulia yang terus-menerus kita coba lakukan kerjasama atau bersinergi dengan stakeholder terkait. Saya kira demikian Mbak Sinta ini. Baiklah, terima kasih. Jadi itu pesannya sangat memotivasi ya, bagi penyuluh pertanian juga, dan juga untuk petaninya juga ya Pak. Jadi lebih semangat lagi untuk memajukan bidang pertanian, tentunya outputnya lebih untuk meningkatkan pendapatan ya Pak. Dan terima kasih sekali atas kesempatannya kali ini Pak Ajat. Pak Ajat telah hadir bersama kami di panggung penyuluhan, dan kami tunggu undangannya Pak untuk ikut belajar di BPPP Lembang Pak. Silakan bagi masyarakat, karena itu juga terus terang saya rumah kita bersama ya. Tidak hanya dari Kementerian Pertanian, silakan untuk para petani dari manapun berasal, silakan mampir ke BPP Lembang, dan kita juga punya sarana untuk berlatih, kemudian fasilitas yang bisa nanti juga dimanfaatkan oleh stakeholder kita.
Ya, kami sangat mengharapkan undangannya nanti, Pak. Dan terima kasih sekali. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia, penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sinsan, terima kasih dan sampai jumpa. Silakan, boleh dipakai lagi maskernya, Pak.